Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Gali Haji Pambudi. Kembali lagi dalam channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fast Fourier transform. Apa itu fast Fourier transform? Fast Fourier transform atau yang kita kenal dengan FFT adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menghitung DFT atau discrete Fourier transform, yaitu dengan rumus XK sama dengan 1/n, sigma dari n sama dengan 0, n per 2 min 1, x 2n. X 2n di sini digunakan untuk bagian genap. Wn per 2 pangkat nk ditambah wnk sigma n sama dengan 0, n per 2 min 1, x 2n plus 1. X 2n plus 1 di sini untuk bilangan ganjil. Wn per 2 nk. Jadi di sini kita pecah menjadi bilangan genap dan bilangan ganjil. Misalnya ada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kita pecah untuk yang genap 2, 4, 6. Dengan untuk yang ganjil 1, 3, 5, 7. Seperti itu misalnya. Lalu untuk WN. WN di sini N adalah jumlah ordonya ya. Jadi apabila kita memiliki ordo seperti contoh soalnya ada ordo 8, 0, 1, 2, 3 sampai 7. Di sini berarti W 8 per 2. 8 bagi 2 sama dengan 4 ya. Jangan kalau ini WN saja berarti W8. 1 per N, N-nya berarti 8. Seperti itu. Ya, langsung ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu diketahui Xn sama dengan cos pi per 6 kali N. Dengan F sama dengan 1 Hz. Terus frekuensi sampling sama dengan 8 Hz. Dan N-nya sama dengan 8. Pertama kita urutkan dulu untuk N dan Xn. Di sini kita urutkan 0 sampai 7 penyamblingannya. Kita tinggal masukkan saja N-nya berapa untuk N 0. Hasilnya berapa, Xn-nya sama dengan 1 masukin ke sini. Substitusikan saja terus sampai didapatkan N ke 7, Xn-nya berapa. Lalu pertama kita cari untuk W4 dan W8. Nah, yang ini sangat penting. Mengapa? Soalnya kalau tidak dikerjakan terlebih dahulu, kita akan mengerjakannya belakangan tuh lebih lama ya. Sehingga lebih dipercepat saja. W untuk mencari W ini di sini. Wn sama dengan E min J 2 pi per N. N ini tadi seperti yang saya sudah jelaskan. N tinggal masukkan dari ordo ya. Jadi untuk W8 sama dengan E min J 2 pi per 8. Ya, seperti itu. Untuk W4 pangkat 0, 0 masukin 0. Jadi kalau untuk 0 tuh E min J 2 pi per N. N-nya itu kan 4 kali 1. Lalu kalau 2 kali 2, 4 ya, 4 pangkat 3 kali 3, 4 pangkat 8 kali 8. Seperti dan seterusnya. Sama juga dengan W8. W8 pangkat 0 sama dengan 1. W8 pangkat 1 sama dengan 0,707 min J 0,707 dan seterusnya. Kita tinggal menghitung dengan ini aja ya. Ya, selanjutnya kita pisahkan untuk ganjil dan untuk genap. Kita ibaratkan untuk ganjil itu XO dan untuk genap itu XE. O di sini untuk odd, E di sini untuk even ya. Berarti untuk ganjil kita urutkan N ada 4, ini juga genap N ada 4. Untuk ganjil 2N plus 1 yang tadi itu 1357. Dan X0 nya kita pecahkan untuk yang 1 berapa, 3 berapa, 5 berapa, 7 berapa. Sama dengan genap seperti itu juga. Lalu kita buat
X0K dan XEK-nya. W8 dikali X0 ini harusnya ini W8 ya. W8 dikali X0 kali N. Dan XEK sama dengan W8 kali XE kali XEN. Nah, ini matriks ini dari mana? Dari perhitungannya di sini. Untuk matriks 4x4 kita bisa menuliskan seperti ini. Untuk kolom pertama dan baris pertama itu kita isi dengan W4 pangkat 0, berarti isinya 1 semua. Kemudian selanjutnya ini 1 pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 2 pangkat 4 pangkat 6 pangkat 3 pangkat 6 pangkat 8. Kita ambil dari sini, fungsinya itu seperti ini fungsinya ini. Yang W4 masuk ke sini. W8 nanti digunakan untuk masuk ke ganjil atau genapnya. Nanti sini ada WNK seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada XEK 1111 111 min J dan seterusnya. Sama juga ini juga. Tinggal dimasukkan ini ke matriks, tinggal dikali baris kali kolom. Ini X0 0,866 0 min 0,866 min 0,866. Lalu ini juga sama, nanti kita akan dapatkan hasilnya. Ini untuk XEK. Ini berarti XO1, XO2, XO3, XO4. Seperti itu. Nanti kita tinggal menggunakan mencari rumusnya ya, menggunakan diagram silang, atau kalau istilahnya diagram kubu-kubu. Ya, berarti X0 ke X1 ganjil, X2 ke X3 ganjil, atau mungkin bisa kita simpulkan ini XE ya, XE0 dengan XO0, XE1 dengan X01, XO1 dan seterusnya. Tinggal kita ini nanti W8 pangkat 0 di sini diurutkan W8 pangkat 0 sampai W8 pangkat 7 untuk sampai ganjil di sini. Ya, tinggal kita masukkan saja ke rumus. Substitusikan saja satu persatu, tinggal kita hitung dan dapatkan seperti ini. Apabila kalau kita sudah hitung X1 sampai X0 sampai X7-nya, maka akan didapatkan hasilnya dari X0 min 0,108, X1 0,264 min 0,417J, X2 0,125 tambah 0,108J dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu untuk nomor 1. Lalu untuk soal nomor 2, misalnya dari soal nomor 1 gunakan metode yang lebih sederhana dengan memecah menjadi 4 bagian. Dengan memecah 4 bagian seperti ini metodenya. Dari genap kita pecah lagi. Ini misalnya genap kan ada 4 bagian, kita pecah jadi 2. Yang ganjil juga kita pecah jadi 2. Misalnya yang genap itu XEE dan XEO, X even, X even odd, X odd even, X odd odd, seperti itu. Kita pecah juga ini yang XEE, berarti yang genap ya, 0 1 itu 1 0,5, 1 min 0,5, seperti kita lihat dari yang sini nih. Untuk itu jadi 1 0,5, yang XEO 0,866 0. Untuk XOE min 0,5 min 1, untuk XOO min 0,866 dan min 0,866. Sama cara menghitungnya juga seperti yang di atas metodenya, cuma bedanya ini waktu dimasukkan ke rumus n-nya menjadi 4, yang di sini W4 ya, berarti bukan W8. Lalu untuk
Untuk WN, untuk matriksnya, berarti kita menggunakan matriks 2x2. Matriks 2x2 kita berarti mencari W2 pangkat 0 dan W2 pangkat 1. W2 pangkat 0 semua yang dikali 0, semua yang dipangkatkan 0 adalah 1 ya. Lalu untuk W2 pangkat 1 kalau kita hitung sama dengan min 1. Berarti kita masukkan W2 pangkat 0, W2 pangkat 0, W2 pangkat 0 dan W2 pangkat 1. Berarti 1, 1, 1 min 1 dikali dengan yang ini, dan ini untuk XE, XE0 dan XOAK. Setiap fungsi K sini nanti udah kita masukkan ya ke dalam sini, didapatkan hasilnya seperti itu. Seharusnya ya cara soal nomor 2 ini dengan nomor 1 harusnya jawabannya sama. Kurang lebih kira-kira sepertinya ada kesalahan hitung ya di soal nomor 1. Karena ini ya Pak, karena jumlahnya sangat banyak ya. Karena jumlahnya sangat banyak untuk J dan untuk rektangularnya, untuk bilangan rektangular atau ada bilangan imajinernya harus kita konversikan dulu, lalu dikonversikan balik lagi. Karena ini ada perkalian, ada penjumlahan, sehingga harus dibolak-balik konversinya. Beda dengan yang soal nomor 2 ini, kita menjadi lebih gampang. Untuk ini hanya menggunakan matriks 2x2, lalu untuk perhitungan X0 sampai X7 juga menggunakan angka yang lebih kecil karena terlihat dari sini juga lebih efisien ya. Kita pecah-pecah lagi. Ya kurang lebih seperti itu saja. Apabila teman-teman ingin bertanya untuk cara dasarnya kira-kira sudah jelas lah. Bisa dilihat lagi rumusnya, terus bisa dipahami lagi. Apabila masih belum paham, bisa tanyakan di kolom komentar. Lalu untuk pertanyaan kenapa jawabannya berbeda, coba teman-teman bisa hitung lagi apabila ingin membandingkan lebih jelas antara perhitungan untuk soal nomor 2 dan soal nomor 1. Sebenarnya sama, cuman bedanya kalau soal nomor 1 itu genap dan ganjil, kalau soal nomor 2 itu genap ganjilnya dipecah lagi jadi genap ganjil gitu. Dan soal nomor 1 itu perhitungannya lebih panjang. Meskipun persilangannya cuma sekali, namun untuk soal nomor 2 ini dia dipecah lagi meskipun persilangannya 2 kali ya. Namun menghasilkan matriks yang lebih kecil seperti itu. Sehingga lebih efisien. Ya kurang lebih seperti itu saja. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.